Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah, wasyukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa belajar seperti biasanya. Yang alhamdulillah pada waktu ini kita akan belajar tentang anak soleh. Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan dipimpin untuk kayaknya untuk berdoa. Sebelum belajar mari kita doa mulai. Tujuan pembelajaran ini tentang kejujuran. Kita harus memahami apa itu artinya jujur. Bapak akan menyampaikan pelajaran yang telah lewat, yaitu tentang iman kepada Rasul. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang Aku Anak Soleh. Subtema jujur disayangi Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang anak soleh, mari kita lihat, mari kita ikuti dan amati gambar di samping ini. Bagaimana ceritanya? Mari kita baca bersama-sama. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi, keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak? Jangan, Bu, garis gitu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah.
Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintah beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu orang yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya, jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja, mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan, seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar, Pak. Apa keuntungan orang jujur? Allah Subhanahu wa Ta'ala senang sekali dengan orang yang jujur. Kemudian, sikap jujur disenangi oleh semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, orang atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang tidak jujur akan dibenci oleh semua orang. Sebagai dalam satu kelompok, kita harus belajar bersama. Bukan bersama menulis. Tulis, cepet. Hasil kelompok 1 yang keras. Anak gadis yang jujur disayangi Allah. Nomor 2, akan disayangi Allah dan mempunyai teman banyak. Nomor 3, tidak akan disayangi Allah dan tidak mempunyai. Ya, nanti tunggu. Berarti pertanyaannya, apa hikmah dari kisah yang jujur tadi, kisah anak jujur tadi? Berarti jawabannya Anak gadis yang jujur disayangi Allah. ya, anak gadis yang jujur disayangi Allah. Bagaimana menurut pendapat kelompok 2? Betul tidak? Betul. Betul. Ya, tepuk tangan. Subtema 1 tentang kejujuran, kemudian subtema 2 tentang amanah, yang nantinya kita bisa diterapkan kepada perilaku kita sehari-hari. Sanggup tidak? Insya Allah. Coba siapa yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang mau bertanya tentang kejujuran seputar kehidupan kita di sekolah, tentang kejujuran, apa contohnya? Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, mohon diperhatikan kembali ya, sebagai kesimpulan dari awal sampai akhir. Kita setelahnya mempelajari tadi, belajar bersama, baik kerja kelompok maupun kerja mandiri tadi, kita simpulkan ya, wa ma arsalna ila rahmatan lil alamin. Itu Rasulullah itu menyampaikan itu untuk rahmatan lil alamin, menjadikan rahmat bagi seluruh alam orang, alam kita. Ya, sebagai kesimpulan. Kemudian salah satu nantinya Bapak akan memberikan tugas, silakan di rumah